Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas misteri keberuntungan hari Kamis untuk solusi problem hidup kita. Salah satu panduan dari para leluhur kepada anak cucunya dari generasi ke generasi untuk lebih maksimal keberuntungan kita dalam aktivitas sehari-hari. Aktivitas apa saja yang lebih optimal menurut versi saya Yang pertama adalah hari baik untuk memasuki kedudukan yang tinggi atau jabatan yang tinggi. Ini biasanya ada rapat atau pertemuan untuk memilih personal yang berkompeten untuk menduduki suatu jabatan tertinggi. Di hari Kamis itu untuk memilih personal ataupun orang yang sangat potensi sekali sebagai pimpinan. Ini yang kedua, untuk menikah untuk menikah. Hari untuk menikah dengan keturunan orang yang mempunyai trah bangsawan. Kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang tentu orang yang terkemuka. Itu dianjurkan pada hari Kamis. Untuk mulai menggunakan senjata tajam atau api atau suatu senjata yang terbuat dari logam. Istilah sekarang sebagai hari untuk demonstrasi alat-alat yang dari logam. Ini dianjurkan pada hari Kamis. Alat-alat dari logam tapi dikhususkan sebagai senjata. Itu seperti itu. Jadi poin yang umum pada zaman dahulu kala itu yang pertama adalah memilih jabatan orang ataupun personal yang sangat potensi sekali sebagai pimpinan. Yang kedua, untuk uji coba suatu senjata yang terbuat dari logam. Yang hampir umum rata-rata 2 poin tersebut. Adapun selanjutnya ini biasanya jatuh kepada masyarakat biasa atau kayak kita ini orang-orang masyarakat biasa. Selanjutnya hari yang dianjurkan juga untuk membuka tempat ibadah, suatu sanggar, tempat ibadah spiritual, pertapaan gitu. Membuka pertama kali setelah dibangun, jika itu tempat ibadah. Kalau pertapaan jika sudah dibersihkan, sudah tertata dengan rapi, untuk memulai pertama kali dianjurkan untuk hari Kamis. Membangun pendopo rumah. Ini biasanya tentu untuk zaman-zaman sekarang karena lahan sempit kita lebih fokuskan untuk beranda depan teras istilahnya, pendopo. Kalau zaman dulu itu pendopo suatu teras tapi lebih luas, dan di situ untuk penerimaan tamu awal masuk
ke dalam suatu gedung. Untuk zaman sekarang, untuk kita ini mungkin areal sempit sebagai teras atau halaman depan rumah. Nah, ini dianjurkan pada hari Kamis untuk menyimpan padi atau bahan pangan ke lumbung atau gudang. Dianjurkan hari Kamis. Berguru atau memberi wejangan suatu keilmuan. Ini juga dianjurkan hari Kamis. Berguru ini secara spiritual ini ya konteksnya. Atau si guru memberikan keilmuan, memberikan pengisian, memberikan spirit ilmu. Dianjurkan untuk hari Kamis. Itu seperti itu. Saudara-saudara semua, ini kita membahas orang sakit ya. Jika ada orang sakit datang kepada Anda menanyakan tentang sakit, kembali lagi entah sakit apa dan sudah berapa lama, tetapi hari Kamis ini disebabkan kena sumpah orang tuanya. Yang pertama, atau pohon yang menaungi rumahnya. Di rumah ada pohon besar menaungi. Bagi orang yang mempunyai pertanyaan kepada Anda hari Kamis tentang hal sakit atau sakit pada hari Kamis, itu disebabkan kepada dua faktor. Pertama adalah sumpah orang tua. Ya, biasanya ini negatif ini ya saudaraku ya. Ada kesalahan sampai orang tua begitu dongkol, marah, tapi memberi ujar. Itu akhirnya menimbulkan sakit. Lalu pohon yang menaungi. Hampir rata-rata berdasarkan pengalaman dari para sepuh ya, dan juga pengalaman saya, itu kalau pohon menaungi, ini orang yang sakit hari Kamis ya, nanya kepada Anda, atau dari pihak Anda sendiri mempunyai keluarga jatuh sakit hari Kamis, itu kalau memang betul ada pohon menaungi rumah, itu biasanya disebabkan oleh makhluk astral yang bersifat jahat, mengganggu daripada si sakit. Ya, biasanya ini jenisnya jenis buto ya, atau raksasa ini. Misalkan gendruwo ataupun banaspati ataupun jenis-jenis yang raksasa. Ini juga bisa dievaluasi ya, karena sesungguhnya mereka juga tidak akan mengganggu kalau tidak terganggu, mestinya kan seperti itu. Jadi bisa kita lebih fokus lagi untuk menangani kasus-kasus atau masalah yang diakibatkan oleh hal-hal gaib pada orang yang sakit. Selanjutnya saudaraku, jika ada orang yang bertanya tentang hal yang gawat atau darurat kepada Anda, baik mungkin dari pihak saudara Anda sendiri atau keluarga Anda sendiri ataupun orang lain menanyakan, tapi secara tiba-tiba ini ya, spontanitas ketemu dengan Anda hari Kamis, entah gawat darurat, tiba-tiba ada keluarga yang sakit atau musibah kecelakaan dan sebagainya, menanyakan kepada Anda hari Kamis, maka jawabannya akan ada jalan keluar, insya Allah.
Selanjutnya saudaraku, ini pada hari Kamis juga ada orang datang menanya kepada Anda, entah apa ini ya, entah masalah apa datang. Mohon untuk dinasehati, untuk berhati-hati. Karena ini ada hubungannya dengan penyakit yang akan menimpa Anda, menimpa sang tamu, atau masalah berat yang akan menimpa sang tamu. Ini kalau datangnya tengah hari. Biasanya orang ini mengalami problem yang berat, atau ada salah satu anggota keluarganya yang mengalami problem yang berat, secara tiba-tiba tanpa disengaja kok ketemu dengan Anda hari Kamis tengah hari. Agar lebih waspada, ini orang dalam keadaan terjepit dalam arti bisa dengan penyakit, bisa dengan permasalahan yang berat. Jadi dianjurkan untuk lebih waspada lagi kepada orang tersebut atau tamu tersebut yang pada Anda. Selanjutnya, bila tamu itu datangnya larut malam, bisa saudara, bisa orang lain, secara spontanitas tanpa disengaja ketemu larut malam, udah jam 10 ke atas lah, atau jam 12, jam 1 malam gitu, atau siang hari. Jadi lepas-lepas zuhur kok menanyakan tentang sakit, kok menanyakan tentang keluarganya yang berulang kali sembuh kumat. Jawabnya adalah penyakit tersebut tidak murni penyakit fisik, akan tetapi ada tumpangan dari makhluk gaib yang jahat. Mohon diwaspadai. Bila datangnya tamu tersebut atau orang tersebut datang sore hari, ini juga sama, nanyakan hal sakit kepada Anda secara tidak sengaja kok ketemu, tanya, curhat. Ini dari pengaruh sihir atau perbuatan orang yang tidak baik, tapi melalui jalan gaib. Selanjutnya adalah hal pencurian atau barang yang hilang ya saudaraku. Maaf, di sini juga tidak menghilangkan unsur asas praduga tak bersalah, jadi tidak boleh asal tuduh saja. Wewenang kita jika kecurian punya hak untuk sidik dan selidik dengan barang yang hilang tersebut, barang kita yang hilang tersebut, untuk bisa mencermati. Ini seperti itu ya. Pencurinya adalah wanita, berbadan sedang, sedikit panjang ini telinganya, tuh. Rambutnya lemas, lentik, jari-jarinya tuh lentik. Untuk bertutur kata itu meyakinkan, baik, manis, tidak ada kesan curiga dari perkataan pembicaraannya. Menarik lah. Barang itu disembunyikan di atas rumah, atau mungkin Ethernet, atau mungkin loteng itu di atas rumah, genting itu bisa di atas rumah. Akan tetapi kalau ternak, hewan ternak yang dicurinya itu juga sama ya, larinya ke arah barat. Sama ini, barang yang hilang, mungkin perhiasan,
mungkin benda apa ini ya. Pada hari Kamis itu sama ke arah barat ini. Selanjutnya untuk orang yang hilang, jika ada yang menanyakan orang hilang pada hari Kamis kepada Anda atau dari pihak Anda sendiri, ada sanak keluarga yang hilang pada hari Kamis, tapi untuk pribadi kita atau pihak kita betul-betul positif hari Kamis perginya tanpa pamit, ini lama untuk kembali. Biasanya tergoda lawan jenis. Ini hampir rata-rata seperti itu ya. Nah, kalau yang tanya pada hari Kamis juga hal suami istri, keharmonisan rumah tangga, kok sampai curhat, ya merasakan hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Jawabnya adalah kurangnya rasa cinta, kurangnya rasa sayang. Ini silakan dievaluasi. Ya mereka sendiri yang mengetahui persis seperti apa dan bagaimana kurangnya rasa cinta sehingga orang tersebut pergi tanpa pamit. Ini jika ada yang bertanya tentang perumahan, rumah, kos-kosan, ya, tempat tinggal atau domisili, yang bagus yang mana ya Pak? Ini pada hari Kamis yang ada di sebelah selatan rumah yang sekarang atau yang ditinggali sekarang itu yang paling bagus untuk domisili. Bisa dalam skup satu RT atau satu desa atau satu kabupaten, tapi yang arah ke selatan dari rumah yang ditinggali sekarang. Ini pada hari Kamis. Bila ada yang tanya juga kepada saudara pada hari Kamis hal bayi dalam kandungan, maka jawabnya selamat ya lahirnya, tapi menjelang besar nanti tolong hati-hati dijaga, anak ini akan menghadapi bahaya ataupun halangan yang berat pada orang tuanya. Diberi pesan seperti itu. Jadi untuk lebih waspada lagi jika anak sudah mulai besar. Saudara-saudara semua, itu tadi hari Kamis secara umum ya. Sekarang kita fokus ke hari Kamis yang ada pasarannya, jadi tertentu saja aktivitas yang dilakukan. Ini sekarang adalah Kamis Legi. Ada yang menanyakan sakit, ada yang menanyakan kok apes terus ini ya Pak ya, saya kok ya sudah sekian lama kok begini-begini, ada-ada saja. Kendala-kendala itu selalu menghambat orang tersebut. Dan bertanya secara kebetulan kepada Anda di hari Kamis Legi, ini asalnya dari sumpah orang tua. Ada perbuatan anak tersebut yang membuat orang tua memberikan ujar atau kalimat-kalimat sumpah yang membuat kesengsaraan. Ya memang orang tua di sini nggak ada lah ya yang ingin menyakiti anak turunnya, yang punya niatan menyengsarakan anak turunnya. Ini sudah kebangetan sekali atau kelewatan sekali. Secara tidak sadar kok bisa ngucap sesuatu yang berakibat fatal kepada orang tersebut atau anak tersebut. Ini pada hari Kamis Legi ya. Apabila ada yang menanyakan kepada Anda hal tentang sakit atau musibah yang begitu berat
seperti itu. Kamis Pahing ini juga sama, sakit, sial dan sebagainya, entah berapa lama lah ketemu dengan Anda secara tidak sengaja, cerita saya kok begini sial begini, habis sakit terus kecurian atau bagaimana lah begitu, beruntun. Udah lama ini apa ya sebenarnya, saya juga heran dan sebagainya lah gitu. Di hari Kamis Pahing ini akibat sumpah ataupun dampak akibat perbuatan dari tempat ibadah atau pertapaan, petilasan, atau makam yang tokoh-tokoh zaman dulu. Orang tersebut pernah melakukan sesuatu yang bersifat tidak baik di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Salah satu contohnya seperti itu. Mungkin ya, buang air kecil sembarangan ya di daerah itu, meludah, berbicara yang sifatnya nantang dan sebagainya, tuh menghujat, mencaci. Silakan dievaluasi perbuatan apa, di samping pengobatan medis yang dijalankan kalau memang sakit ya, atau pengobatan alternatif, juga diingat-ingat ini tempat mana yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya, kunjungi lagi dan mohon maaf. Selanjutnya pada hari Kamis Pon, sakit ataupun permasalahan atau halangan yang berat adalah juga dari sumpah atau ujar dari arah timur tempat tinggalnya. Ini jika menanyakan pada hari Kamis Pon, di arah timur tempat tinggal si penanya yang sakit gitu. Kamis Wage, jika ada orang tanya kepada Anda pada hari Kamis Wage, halangan dan cobaan yang sering dihadapinya, ini adalah sumpah atau ujar dari orang yang sudah dijanjikan ya, sama si sakit atau si bermasalah tersebut, tapi belum ditepati. Itu seperti itu. Jadi tentunya ya setelah diobati ya sebagaimana mestinya jika sakit, coba diingat-ingat janji apa pada orang yang sudah diabaikan, janji tersebut tidak dilaksanakan oleh si sakit atau si bermasalah. Saudara-saudaraku semua, ini hari Kemis Kliwon yang lebih diwaspadai juga. Datang, tanya hal tentang sakit misalkan, itu tidak murni juga dari sakit fisik, akan tetapi juga ada tumpangan dari sakit yang diakibatkan oleh sihir atau ilmu gaib. Istilahnya di sini ya guna-guna ya, perbuatan-perbuatan oleh orang yang jahat tetapi menggunakan kekuatan batin. Ini pada hari Kamis Kliwon. Saudara-saudara semua ya, urean-urean tadi semoga bisa menjadi wawasan saudara-saudaraku semua untuk lebih eling dan lebih waspada lagi di masa-masa mendatang, sehingga lebih lancar ya,
lebih maju kehidupannya sehari-hari ke depannya, insya Allah. Sekian saya rasa ya uraian saya kali ini. Semoga menambah wawasan pengetahuan saudara-saudara sekalian. Saya mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian dalam menyampaikan uraian-uraian tersebut. Terima kasih atas perhatiannya dengan penayangan video saya ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Salam Rahayu, salam Nusantara.